Baiklah, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di ruang meeting ini untuk melaksanakan rapat mengenai penurunan pemasaran produk tanpa halangan suatu apapun. Di sini saya akan membacakan susunan acara rapat pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari pimpinan, yang ketiga adalah laporan dari setiap divisi manajer. Yang keempat adalah pembahasan inti dan tanya jawab. Yang kelima adalah pembacaan kesimpulan rapat. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup? Langsung saja ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari pimpinan kepada Ibu Rika Ramadhania. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya omset perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kembali penjualan produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran. Kepada Ibu Lina, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama 4 bulan terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari bulan-bulan sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset penjualan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat pesaing yang mempunyai produk yang sama dengan produk kita dengan harga lebih terjangkau. Meskipun dari segi kualitas, produk kita lebih unggul, tetapi masyarakat memilih produk mereka karena harganya lebih terjangkau dari produk kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya ingin mendengar laporan dari bidang keuangan. Kepada Ibu Finanda, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan 4 bulan terakhir masih dalam keadaan stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer keuangan bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita 4 bulan terakhir sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih kepada Ibu Finanda atas penjelasannya. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Terima kasih atas penjelasannya. Kita akan segera menghubungi pihak terkait supaya mesin produksi kita segera diservis untuk menjamin kelancaran produksi kita di masa depan. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan mengetahui beberapa faktor penyebab omset penjualan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk meningkatkan penjualan produk dan mengatasi kendala yang terjadi di masing-masing bagian? Izin menyampaikan pendapat Bu. Kalau menurut saya yang harus kita perbarui adalah cara mempromosikan produk kita. Karena menurut saya dari tahun ke tahun promosi kita itu selalu sama dan menurut saya itu cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda cara seperti apa yang efektif untuk meningkatkan produk penjualan kita? Ada banyak sebenarnya, tapi menurut saya paling utama adalah melalui medsos dan beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Bagaimana yang lain? Apakah setuju?
Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan karena adanya pesaing dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Noni. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Rika, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak seimbang dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu ini dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara kita dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga sebesar 10-25% bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dengan jumlah yang besar. Saran Ibu Vinanda lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya, benar. Keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali, dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Setelah kita akan menggunakan saran dari Ibu Vinanda, proses produksi akan dikurangi sementara waktu. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon sebesar 10-25%. Keputusan ini dipilih selain strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang sudah terjadi. Baiklah, selanjutnya Ibu Nina, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup? Atau ada hal yang lain yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Saya akan segera membentuk tim untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan promosi produk secara online di media sosial. Saya akan berusaha membuat konten semenarik mungkin, baik dengan visual maupun dengan diskon-diskon lainnya. Dan yang ingin saya tambahkan, saya akan memperluas jangkauan promosi produk dengan supplier pada perusahaan yang belum pernah memakai produk kita. Saran disetujui, segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Untuk masalah dana yang dibutuhkan, bisa dibicarakan dengan Ibu Rina setelah ini. Baik, terima kasih atas semua pendapat yang rekan-rekan berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai rencana dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya, saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, untuk kesimpulan rapat pada hari ini akan disampaikan oleh notulis. Kepada notulis kami persilakan. Notula rapat hari tanggal Jumat 21 Oktober 2022. Waktu 8-10 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat ruang meeting Circle Store. Pimpinan rapat Kepala Circle Store. Keperluan membahas penurunan omset perusahaan. Kronologi rapat. 1. Pembukaan. Rapat dibuka oleh Kepala Circle Store Ibu Rika Ramadhania. Rapat dilakukan dalam rangka pembahasan penurunan omset penjualan yang dilakukan di ruang meeting Circle Store. 2. Pembahasan. Pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Kedua, melakukan pemasaran melalui media sosial. Ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Keenam, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Baiklah, rekan-rekan semuanya, untuk rapat hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.